Sosok teladan yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Eng. 3 tahun terakhir, UNM ini kita usung sebagai kampus entrepreneur atau kampus kewirausahaan. Ya, karena kita paham betul bahwa mengelola kampus ini untuk melahirkan sumber daya manusia itu harus kita mencoba mensinkronkan dengan secara kenegaraan. Jadi dalam mengelola sebuah negara atau untuk mengukur sebuah kemajuan negara itu harusnya rasio penduduk itu harus berwirausaha itu minimal 4%, ya, baru dikatakan negara itu maju. Indonesia pada hari ini sampai detik ini itu baru tercatat 3,7% yang berwirausaha. Artinya kalau jumlah penduduk Indonesia 270 jiwa, maka seharusnya kalau 4% itu ada 10.500.300 yang berwirausaha. Ya. Ini kalau begitu berarti Indonesia ini belum bersyarat untuk dikatakan negara maju. Itulah sebabnya maka UNM dari fenomena yang ada itu kita mengambil bagian sekecil apapun itu dalam rangka berkontribusi untuk menghadirkan pencapaian 4% dari rasio penduduk yang berwirausaha. Maka dengan segala potensi yang kita miliki di Universitas Negeri Makassar, di mana ya seluruh mahasiswa dari seluruh strata itu wajib mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, kita hadirkan lembaga inovasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai bagian dari kekuatan internal yang kita punya. Begitu juga kita telah membuka program kewirausahaan itu sendiri. Kemudian bisnis digital, ini semua bagian dari penguatan kewirausahaan untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan. Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Eng. Beliau saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar selama 2 periode, sejak 2016 hingga 2024. Sosok inspirasional yang bisa dilihat dari gaya kepemimpinan beliau yang visioner dan memiliki kemampuan manajerial untuk mencapai visi. Pengelolaan manajemen ASN yang patut diteladani dari beliau selama menjabat sebagai rektor terlihat dari beberapa penghargaan yang beliau peroleh, yaitu kampus berkinerja terbaik se-Indonesia, peringkat ketiga tingkat nasional penghargaan dalam memajukan SDM, Kampus Merdeka Award, dan lain sebagainya. Penghargaan Sepada Award tahun 2021 diberikan kepada institusi berkinerja terbaik dan dosen yang mengembangkan pembelajaran digital terbaik. Penghargaan Sepada Award ini bertujuan mendorong perguruan tinggi memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang dapat memperluas jangkauan sumber belajar bermutu bagi mahasiswa. Nilai-nilai Smart ASN yang bisa diteladani dari sosok beliau adalah mencetuskan program-program yang berbasis digital seperti absensi pegawai dan dosen melalui aplikasi e-presensi yang bersinkronisasi dengan akun Simpek UNM, aplikasi pembelajaran daring Syam OK, System and Application Management Open Knowledge. Beliau juga memotivasi para dosen muda untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui program beasiswa. Sosok teladan dengan karakter yang berani, percaya diri, dan siap menghadapi segala resiko. Nilai-nilai berakhlak sebagai seorang ASN bisa kita teladani dari beliau. Sosok teladan yang kedua yaitu Dr. Asniar Humas SPSI MSI. Dr. Asniar Humas SPSI MSI, beliau saat ini menjabat sebagai Senat Fakultas Psikologi, dan beliau sudah mengabdi sejak Fakultas Psikologi berdiri, yaitu di tahun 2000. Salah satu kontribusi terbesar beliau ada pada pembentukan komunitas literasi RBCD atau Rumah Belajar Cinta Damai. RBCD merupakan komunitas literasi yang mendidik anak jalan putus sekolah. Program kontribusi sosial, modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka UNM dapat juga terlaksana dengan baik. Komunitas tersebut merupakan cerminan dari karakter beliau yang selalu mengutamakan pendidikan.
berdedikasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara formal maupun secara non-formal, baik bagi mahasiswanya maupun bagi anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Sikap beliau tercermin yaitu dengan karakter dan nilai-nilai moral dasar, menjalankan fungsi dan tugas utama ASN sebagai pelayan publik, mengedepankan nilai moralitas, memperhatikan kepentingan sosial dan kemasyarakatan. Dari segi pelaksanaan operasional akademik, beliau merupakan ASN yang disiplin dan efektif dalam melaksanakan aktivitas mengajar, baik secara luring maupun daring. Karakter dengan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh beliau membuat beliau menjadi role model bagi kami para ASN di masa kini dan masa Pagi ini mendatang. RBCD kedatangan tamu dari seluruh Indonesia, hampir 100 ya mahasiswa dari 28 kampus dari Sabang dan Jawa, jadi Sumatera dan Jawa. Nah, programnya itu bernama Kontribusi Sosial, program Modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Negeri Makassar. Sebelum kegiatan ini sudah ada program MBKM yang lain, namanya program kemanusiaan.